makan banyak, badan berbulat. Melepas selera, lautnya udah kecewa. Iya. Podcast kita bahas olahraga gulat. Ketua PGS di Batam kita udah. Selamat datang, Pak Puradi. Salam olahraga. Ya. Dan salam sehat sport mania, khususnya di Kepulauan Riau dan Batam. Kembali lagi bersama saya, podcast Yudi Batam. Tetap sampai saat ini kita masih bincang-bincang tentang seputar dunia olahraga. Tapi podcast kali ini menurut saya ada sedikit lagi. Kemarin itu kita undang tetap juga berolahraga, bertarung juga di arena tinju Rio Nado. Nah, kali ini Sportmania kita juga ini dibilang bela diri masuk juga bela diri, tapi mungkin kita juga sudah tahu semua. Langsung aja yang saya jelaskan. Kita mengundang narasumber kita hari ini dari olahraga gulat. Gulat. Tapi kalau boleh saya sampaikan, Sportmania, gulat ini nama organisasinya PGSI. Nah, nanti saya rasa langsung narasumber tadi yang menjelaskan PGSI ini dan seputar olahraga gulat. Baik, saya rasa sebagai pembuka dari saya sudah cukup saya rasa ya, ya. Nah, mungkin perlu saja perkenalkan dulu Sportmania. Saya mengundang sahabat saya luar biasa, lebih anak dipanggil Bang Nur. Bang Nur. Nah, Bang Nur nanti beliau langsung yang Sportmania yang menjelaskan perkenalan diri dulu sebelum kita berbincang dan bercakap ya Bang ya. Iya. Kalau gitu langsung saya persilakan kepada Bang Nur untuk terlebih dahulu perkenalan diri Bang Nur. Silakan Bang. Baik, selamat pagi Sportmania. Ya. Nama saya Nil Hadi Hasibuan, bangganya ya. Asli orang Batam. Ya. Tapi nggak panggil bahasa Batam ini. Ini Berarti orang Barat ya? Batam tahu. Oke, nanti nggak saudara atau biasa dipanggil Bang Nur. Ya, Kak Bang Nur ya. Kebetulan saat ini kita di mana ya sebagai ketua PGS di Kota Batam. Ya. Dan juga mengurus di PGS provinsi. Ya. Untuk gulat ini sebenarnya olahraga lama sebenarnya, kalau bahkan bisa bilang bela diri terlama karena udah dari zaman Romawi itu sudah ada. Makanya ada nanti dikenal mungkin dalam gaya bermainnya gaya Greco-Roman, gaya Yunani dan Romawi, gaya klasik ya, dan gaya freestyle ya. Greco-Roman ini gulat zaman dulu lah, zaman Romawi ya, cara gulatnya. Kalau di Indonesia sendiri mungkin tahun 60-an dulu masih seperti itu namanya, persatuan 3 bulan ini sama tinju. Baru setelah itu bisa nanti dilakukan sampai sekarang. Ya. Nah, untuk di Kemperi sendiri dibilang baru juga nggak baru ya, cuman ya hidup mati lah, disuruh lah kita bilang ya, saya hidup mati suruh baru aktif lagi 2002 sama aktif. Itulah awal kita bilang kebangkitannya lah, kebangkitannya walaupun ya nggak bangkit banget, tapi ya awal mula lah mulai kembali lagi lah gitu. Nah, dari bisa bilang ya, kawan-kawan yang kebetulan ada beberapa kegiatan bulan di sini masih ada gitu ya, udah lah daripada mati saya bikin lagi lah gitu ya. Alhamdulillah sampai sekarang kawan-kawan itu ya support kalau gitu ya. Ada beberapa mantan atlet timnas juga ya, walaupun dulu dia masih mungkin bela ada yang dari bela untuk
dari Medan juga katakan semua dan standby di sini. Ya alhamdulillah sudah kita mulai dari awal kan. Kira-kira telepon singkat. Ya. Jadi sebenarnya secara pribadi saya senang Pak Nur Hadi tadi juga sekilas menceritakan tentang bulan ya kemarin. Mungkin untuk di data pribadi ada lagi yang ingin disampaikan kepada semuanya. Domisili di Lengkong, ya, domisili di Lengkong, dan campnya atau tempat pelatihan kita juga ada di situ. Nah ini maksudnya itu perkenalan itu termasuk itu lah masih itu melatih atau bagaimana? Saat ini ada kita pelatih di Batam ini ada 3 ya, ada 3 pelatih ya, contoh tempat campnya ada beberapa, ada di camp Ranger Fighting, ada di camp Rio Fighting, ya, dan di Layar Fighting. Lengkong juga ya kamu juga. Baik, terima kasih Bu Nur. Saya rasa untuk perkenalan saya disampaikan. Jadi ini kita membahas lebih jauh lagi semuanya. Siapa tuh? Baik, semuanya. Berikutnya, karena tadi sudah saya singgung di awal, bulan dengan organisasinya itu PGSI. Nah, boleh Mbak Nur ceritakan tentang organisasi bulan ini atau PGSI, khususnya PGSI Batam? Silakan. PGSI Batam. Iya. Tapi nyerempet. Ya silakan. Yang lain juga. Ya boleh. Seperti saya bilang tadi, sebenarnya bulan di Batam ini bilang baru tidak. Ya tadi udah disebut ya. Ada udah mulai ya masih jadi atlet juga ya. Dan sempat mati ya sampai ke 2021 masih itu kan di awal ya. Ini sadar Oh itu bukannya COVID ya, kondisi? Iya betul. Karena kan bulan ini sebenarnya kan salah satu aspek penting dalam federasi ini MMA. Awalnya dulu kan ada bagian dari MMA yang pengen besar bulan. Jadi kita ya bagian bulan tuh masa orang kayak besar bulan kita besarin. Oh iya. Pada dasarnya bulan ya bulan bang. Iya. Gitu makanya ya bisa dibilang itulah kira-kira tahun awalnya saya. Sampai kita mulai ya cari dari pusat segala macam ini kita segala macam ada karena betul di situ dia mulai sebelumnya. Yang paling kehidupan betul suatu akhir Organisasi PGSI tadi ya. Awalnya sampai saat ini ya mungkin ini sebenarnya udah berapa sakit nih tapi sebenarnya pas selesai juga tahun ini mungkin tahun ini kita ada promosional mungkin ini pada sportmania kalau ada yang berminat ngurusin Belakang kita dia dan tantangan kalau olahraga bela diri yang sedikit unik lah, unik. Olahraga yang khusus untuk banting-banting, banting kunci. Nah, sebenarnya ada kemiripan dengan bela diri grappling untuk fighting yang lain seperti dangdut. Oh iya. Jiu-jitsu ada sedikit kemiripannya, ada sedikit kemiripan lah gitu. Tapi tadi saya bilang kalau menurut sejarah ya mungkin dia belum lama gitu. Ini lah mungkin bapaknya olahraga grappling lah kira-kira udah zaman ini Romawi sudah ada mesin. Makanya ada gaya Greco-Roma yang masih gayanya masih monoton lah. Iya, cuma khusus untuk membanting. Kalau pengen lihat zaman gladiator. Oke, bertanding nonton gambarnya seperti itu. Dia mau dulu bertanding, gitulah kira-kira yang mulai selanjutnya kita. Bagi sendiri, saya bilang tadi kan sebenarnya banyak dinamika. Sebenarnya awalnya saya ini bukan ketua sebenarnya. Ada ibu ketua itu bilang karena dia orang yang mau usul lagu itu sebenarnya kalau nggak benar-benar di tengah jalan pasti kacau. Makanya ada sportmania ditinggalin ya. makanya
ya kita sebagai bagian ya nggak mungkin tinggal dia boleh tinggal aja masa mau Tidak sanggup meninggalkannya. itu kira-kira Ya, terima kasih Bang Nur. Tadi sudah bercerita tentang khususnya BGS di Kota Batam. Tapi menjadi pertanyaan saya supaya tersosialisasikan PGSI. Tadi kita bahas juga kepanjangan apa? oh kepanjangan sebenarnya itu kan sama ini tadi PGSI. Persatuan Gulat Seluruh Indonesia. Oke. Itu tidak yang bahasanya itu dari Persatuan Gulat Seluruh Indonesia sebenarnya singkatannya kayak gitu. Dan kita pengurusan Bang Nur tadi ketua di Kota Batam. Baik. Oke. Ya, kita lanjut ke pertanyaan ini. PGSI Kota Batam tadi yang tentang Abang ceritakan tahun 2021 kembali dihidupkan meskipun sebagai terbincang bincang sebelumnya itu sudah hadir, sudah berdiri. Nah, mungkin bisa diceritakan, Bang Nur. Ini yang dari 2001 binasaan ini sudah habis juga ya. Boleh diceritakan program PGSI Kota Batam itu sudah berjalan apa saja. Jadi dia masyarakat Pokoknya tahu, oh bulan itu ada di Batam, PGSI itu ada. Selama ini mungkin sebagai kecilan tahu, sebenarnya tahu apa sih yang sudah dilaksanakan program kerja oleh PGSI Kota Batam. Silakan. Oke. Kalau pertama sekali itu kayak investasi ya. Boleh investasi ya kita sebutkan sekalian. Ya. Nah untuk program kerja mungkin kegiatan yang awal pertama kita ikuti yang pertama itu tujuan daerah. Tujuan itu sudah alhamdulillah kita juara. Langsung dikeper ya, Oke. Ya setelah itu ada beberapa karena kita berbatasan dana. Ya. Nah, mungkin kita sifatnya hanya mengikuti ini tidak partis ya. Jadi ada beberapa kejuaraan di Jawa, beberapa kali kita ikut. Alhamdulillah ada yang alhamdulillah ada sih. Yang paling prestisius saya rasa 2022 kita ikut potrok. Kemarin juga jauh. Alhamdulillah. Kotor kemarin yang DBK. Bulan dipertahankan hari ini kan. Oh, luar biasa. Alhamdulillah kita juga dan untuk kegiatan itu kan kita sebenarnya persiapan selalu kita juga ngirim pelatihan wasit kemarin di Jakarta, pelatihan pelatih yang juga kita kirim beberapa kali ada yang ke Jakarta, ada yang ke Medan kemarin. Alhamdulillah ada beberapa itu pelatih kita ada 3 ya masih berlisensi di Batasi kita dan ya masih ada 2 ada lisensinya. Kalau dinilai dari kuantitasnya mungkin masih sedikit ya, tapi ya itu tadi karena olahraga unik, jadi sedikit uniknya pakai sedikit ya akhirnya. Iya. Nah dari terbaru kita alhamdulillah kemarin Prakon dapat medali perunggu dan Berarti Polwil bukan dalam kemarin. enggak kita naik ke Polwil. Oh tidak di Polwil ya. Masuk di Prakon kita Nggak bercampur berarti ya. Jakarta dan bertemu dan lolos ke Alhamdulillah kemarin lolos di Eselon. Nah kita ya tapi belum maksimal sih. Tapi secara prestasi di yang belum disampaikan di sini kita lolos bagian itu. Terus untuk pertama kalinya dulu pernah kita lolos PON yang ikut PON, tapi kemarin dulu itu Jakarta Batam yang kita bilang. Nah, untuk saat ini kita benar-benar makanya hasil pembinaan kita lah. Kayaknya kalau sebenarnya ini sudah suatu prestasi yang untuk membanggakan bagi kita, walaupun ya saya setelah belum dapat hasil maksimal di medali, tapi ya kami sudah cukup puas bisa lolos nanti. Iya. Oke, baik Bang Haris. Dan penjelasan yang barusan disampaikan. Untuk PGSI Kota Batam, itu tadi secara apa namanya itu dengan beritanya dan pembinaan dan mengikuti event
disampaikan kontrol event nasional. Untuk PJS Kota Batam sendiri secara pembinaan di Kenal apakah ada melaksanakan mulai itu kan ada kayak apakah langsung atau kompetisi atau kejuaraan. Nah, PJS Kota Batam sendiri apakah ada melaksanakan itu supaya masyarakat Sportmania PGSI ini kok cukup giat melaksanakannya itu sebagai pembinaan di Kota Batam. Apakah ada itu? Oke. Nah, kembali ke saya bilang karena keterbatasan dan anggaran ketika World Event itu kan pasti kita bicara pasti anggaran sedikit. Tapi ya untuk kegiatan sendiri kita di alhamdulillah kita juga ada. Tapi hanya bentuknya baru sosialisasi ya. Karena saya ini walaupun dari saya bilang bukan dua kali, tapi bagi masyarakat awam ya regulatif kita baru kadang belum pernah dengar. Iya. Tahun ini mungkin program kita itu lebih ke pembentukan untuk pelatih dan wasit. Kalau kita tadi kan sudah punya untuk yang nasional, tadi kita daerah kita tularkan bagaimana? Karena kita mau cari bibit-bibit muda, tapi kalau pelatihnya ya minim juga kan sama aja kan SDM pelatihannya ya berubah. Nah makanya untuk tahun ini kita programnya sih lebih ke SDM pelatih dan wasit itu sih. Insya Allah sekarang kebetulan kita ada mau masuk dokter sebenarnya sih kita siapin untuk pelatih dan wasit ini biar siap itu sih dokter yang biasa. Baik Bang selanjutnya dengan sudah melaksanakan tadi ceritakan ke depan PGSI ini sebulan PGSI lahir apa ini wacana-wacana target ke depan? Target sih sebenarnya itu target saya rasa target semua olahraga prestasi ya pasti menciptakan targetnya berprestasi handal ya di multi event kalau cerita mungkin kapasitas kota mungkin ya ceritanya paling sampai ke Pondok oke tapi kalau saya jika ini bulan saya rasa tidak di situ lagi target kita sudah kemarin sudah lolos PON ya target kita sebenarnya kalau bisa PON selanjutnya harus sudah diteruskan mungkin bertahap. Kalau kemarin lolos PON mungkin nanti juara PON juara WION kalau internasional pasti cuman kenapa tidak karena kita berkaca mungkin kita juga ya lihatlah ya, bukan tidak menutup kemungkinan ya kita juga untuk saat ini dulu lah berproses dulu makanya saya bilang saya ini fokusnya dulu ke usia dini. Nah kalau kita nanti usia dini ini mungkin kita bicara dari tahun ke depan sampai kita targetnya lain lagi nih makanya saya fokusnya gitu. Tapi kalau untuk yang target terdekat tadi saya jadi bilang ya tadi lah minimal meningkat lah kalau kemarin kita bisa lolos PON selanjutnya kita bisa juara dari sekian kota kita nggak mau muluk-muluk lah penting bertahap proses kita yang itu terlihat lah peningkatan itu aja kelihatan hasilnya luar biasa. Baik terima kasih Bang Nur sudah panjang lebar tadi saya bertanya Bang Nur juga menjawab sampai lantai penghujung closing statement dari Bang Nur Hadian selaku ketua PGSI Kota Batam terkait olahraga bola di Kewing dan Batam State. Silakan proses mungkin lebih ke harapan harapan kalau kita bicara harapan sebenarnya olahraga ini kan sebenarnya boleh olahraga kita di Indonesia ini lah dan kita kalau bicara keluar lah olahraga Indonesia ini kalau saya lihat sampai saat ini masih mengandalkan pemerintah betul. Nah itu yang saya perhatikan masih mengandalkan pemerintah. Tapi kalau di luar mungkin sudah industri sport industri itu makanya perusahaan ini ya mungkin ada beberapa olahraga yang sudah menuju ke situ seperti saya lihat sepak bola tentu sudah ada namanya diciptakan karena di sini sudah ada bagus. Nah untuk yang lain kita bulat untuk ke situ saya rasa masih jauh. Nah maka masih berharap ke pemerintah. Nah
Saya rasa pun hampir ya terbilang hampir seluruh cabang sudah mereka. Nah, fenomena yang kita lihat saat ini itu khusus di Kepri ya dan beberapa daerah lain. Untuk atlet itu perhatiannya masih kurang. Kalau saya lihat selama ini pemerintah itu masih ngirit yang kedua itu gimana ya? Yang kedua itu hanya mau main tapi nggak mau ya nanam dan itulah. Saya perhatikan atlet-atlet yang sudah yang diperhatikan yang kalau sudah berprestasi pasti ya, langsung disambut. Nah, pemerintah tidak lihat proses yang lalu yang lain. Proses dan perjuangannya jadi lihat. Aja yang kita sayangkan. Maksud saya, kapan saya terutama untuk pemerintah, ayolah sama-sama kita proses yang dulu kita. Saya yakin kalau proses pembinaannya sudah benar, saya yakin pasti hasilnya pasti baik. Tapi kalau kita cuma berharap di hasil, prosesnya nggak kita perhatiin, nah itu yang susah. Nah, setelah dapat hasil pun kadang, yang sakit ini sudah dapat hasilnya bukan lain. Hanya seremonial belaka gitu. Setelah itu partai yang berprestasi itu dilepas juga. Nah, nggak sedikit saya perhatikan atlet lari ke daerah lain. Nah, itu masalah lain. Padahal Yang saya ikutin ya, observator. Ada yang atlet itu kita bicara di Batam, Kepri, yang munculnya kita benar, tapi mungkin secara kondisi yang ada, dia akhirnya berubah pikiran untuk mencari tempat yang lebih nyaman. Benar, apalagi faktor ekonomi itu pasti sangat berpengaruh. Maksud saya itu harapan saya ya, apalagi kemarin saya sempat dengar ya, ada wacana untuk bentukan perda olahraga, tapi saya tidak tahu isinya apakah tentang belum keluar. Tapi saya rasa cukup hal yang bagus untuk ya untuk perhatikan masih kan ada sih atlet-atletnya. Apalagi pasca pon ini ada beberapa kita atlet kemarin yang bisa berprestasi ada muasal. Nah, bagaimana caranya menjaga mereka ini jangan sampai daerah lain? Karena ini atlet potensi betul pasti daerah lain ya yang punya kemampuan finansial lebih pasti akan lidik kita. Bagaimana itulah kalau harapan secara besar yang pertama itu saya rangkum kita fokus pembinaan. Fokus pembinaan. Yang kedua adalah bagaimana mensejahterakan hasil. Itu sangat penting. Nah, apalagi kita banyak usaha di sini, ya mungkin minimal nanti sudah jawab untuk yang pekerjaan lah. Itu minimal. Jadi mereka nggak mikir lagi dapurnya, ya sudah ada. Kita fokus latihan, dia tetap kerja tapi dan kelonggaran. Bisa minimal mereka tidak tertarik dalam negara lain perawatan nanti itu yang kita sejarah itu bukan harapan saya rasa hal semua. Nah kalau untuk di bulan saya rasa harapan saya makin banyak lah orang tua yang sadar bahwa ini bulan tuh olahraga nggak bahaya walaupun terlihat sekilas seperti dibanting tapi sebenarnya tidak bahaya karena ada teknik-tekniknya. Jatuhannya ada tekniknya biar tidak berbahaya. Tapi kalau dilakukan sembarang orang di pasar di jalan dia itu bahaya. Tapi ketika dia jadi slip, saya kayak itu tidak bahaya. apalagi ditangani oleh ahli medis. Itu dia. Tapi kalau dia memang diarahkan dan dilihat oleh pelatih yang benar, insya Allah itu malah jadi prestasi dia. Jadi itu tadi harapan saya lebih banyak lah orang tua yang sadar bahwa sudah itu kayak gini nih. Gak usah takut. Nyaman loh. Karena nyaman. Karena dalam hal saya masih kecil ada. Alhamdulillah rutin latihan. Wah, sekarang umur 7 tahun sudah tertarik. Dan aman sudah sekarang. Dari umur 5 tahun dia masih pembelajar sudah dikenalkan. Sekarang sudah mulai ada intens. Saya mau banyak seperti ini atau banyak seperti ini dari awal dan generasi ini berkembang semoga jadi harapan saya sendiri semoga banyak orang tua ya. Dan satu lagi supaya di informasi olahraga bulan ini latihannya gratis. Gratis. Saya pengen lihat lah gimana boleh
bagaimana latihannya dan di mana? Latihannya gratis kalau di kita. Nah, insya Allah pakai perlengkapan pertandingan segala macam, insya Allah udah sediain. Oh, pakai khusus Nah, jadi tidak seperti bela lain mungkin beli sendiri. Kalau kita insya Allah belajar. Yes. Yang penting mau aja latihan juga. Ya, barangkali sebenarnya ke masyarakatnya informasi yang bagus sih. Soalnya free gratis latihan, tidak ada dipungut biaya sebesar pun. Untuk menyalurkan bakat-bakat potensi anaknya ya kan, apalagi yang hobi yang dengan berantem, salurkan oleh positif. Gratis tempat latihannya tadi saya bilang ada di Raider Tag Team, ada di New Park Team, ada di Nine Tag Team di Bangkok. Itu Ya. Baik, terima kasih Bang Nur Hadi Subat selaku Ketua PGSI Kota Batam Persatuan Bulan Suci Kota Batam atas bincang-bincang cakapnya informasi yang disampaikan, dan tentunya terima kasih juga telah menguning dan podcast kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi semua ya. Terima kasih. Ya, ini cara yang sangat manfaat sama. baik, Sobat Mania, demikian sampai penghujung podcast kita. Sebaik pantun penutup dari saya, Cikadir pergi mencukur. Iya. Tak lupa pula mencukur jambangnya. Podcast kita telah usai. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Kembali lagi, salam olahraga jaya.